Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja ya seluruh teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman tentunya channel saya tidak akan berkembang. Dan kali ini saya akan bicara persiapan Persib Bandung yang saat ini sudah tiba di Bangkok di Thailand untuk menghadapi babak 16 besar di fase gugur AFC Champions League 2 atau ACL 2. Nah, kita perlu bangga tentunya ada wakil Indonesia yang sudah sejauh ini bisa melangkah ya, karena kita tahu bahwa Persib Bandung itu juara grup dan sekarang akan berhadapan dengan salah satu wakil dari Thailand, Ratchaburi FC. Ini Ratchaburi menurut Boyan Hodak tim yang bagus. Jadi mereka harus fokus untuk menghadapi Ratchaburi. Ini pertandingan dengan sistem home and away. Karena Ratchaburi sebagai tim yang menjadi runner up group itu lebih dulu lewat aturan yang lakukan oleh di ACL ini, mereka menjadi tuan rumah. Sementara Persib sebagai juara grup akan menjadi tuan rumah pada pertandingan kedua atau second leg di Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan pertama main 11 Februari, kemudian pertandingan kedua tanggal 18 Februari. Makanya Hodak sebagai pelatih dan seluruh pemain Maung Bandung itu bertekad untuk tidak kalah. Menang adalah target utama, tapi kalaupun imbang itu udah bagus sambil menunggu pertandingan bermain di GBLA, karena kita tahu kalau bermain di GBLA sulit untuk mengalahkan Persib Bandung. Nah, yang menarik teman-teman, kemarin itu kan sudah tiba berangkat dari Bandung ya, naik bus mungkin ke Jakarta, baru bertolak ke Thailand. Di sana pemain baru dari Persib Bandung, Laifin Kursawa, yang tidak bermain kemarin saat menghadapi Malut, ya sengaja diistirahatkan oleh Boyan Hodak, termasuk dengan Dion Marks, ya pemain muda kita ini. Mungkin ini akan mereka dipakai untuk bermain melawan Ratchaburi. Nah, selain Laifin Kursawa juga ada pemain satu yang baru datang, Sergio Castel, pemain asal Spanyol ini, yang didatangkan dari klub Apollon Limassol di Liga Utama Siprus, dan dia sudah ikut latihan bersama ya sejak 2 hari yang lalu, dan sekarang dia ada bersama dengan rombongan Persib Bandung. Nah, dia menjadi salah satu pemain yang akan diandalkan di lini serang Persib, karena Boyan Hodak merasa perlu untuk penambahan pemain yang tukang gedor di lini depan. Memang sudah Andrew Jung, sudah ada Ramon Tangge, tapi dirasa belum kuat, belum maksimal untuk lini depan. Makanya kedatangan Sergio Castel ini diharapkan mampu untuk menghidupkan ya sektor lini serang untuk lebih tajam lagi. Karena kalau di tengah itu sudah oke dengan dipimpin Tom Hae, ada Adam Alis, ya itu bagus sekali. Eliano Renders juga sudah sering didorong untuk bermain di tengah. Ya ada Luciano Goicoechea juga oke bermain di lini paling vital ini. Di belakang juga sudah bagus. Dengan ketambahan ada Dion Marks masuk, maka ada Barba ya, walaupun Lucio Cesar tidak bisa bermain, Julio Cesar tidak bisa bermain, dan masih ada Matricardi. Jadi itulah sampai Dion Marks itu bisa dibawa. Kalau Laifin Kursain itu kita akan tunggu. Ya, dia akan dimainkan oleh Boyan Hodak bermain di sisi kiri. Dalam latihan-latihan dia sudah memperlihatkan perkembangan yang oke. Makanya itu dasar yang kuat ketika dia tidak dimainkan lawan Malut ini untuk menjaga kebugaran dia sehingga dia tampil fit, karena dianggap paling utama adalah melawan Ratchaburi ya. Sehingga pertahanan kita akan kuat dengan kehadiran seorang Kursawa ya, ditambah mungkin Barba Matricardi di belakang. Itu kan oke kalau bermain dengan flat 4 back teman-teman. Di kanan ada Frank Putros ya, masih tersedia, mungkin masih ada Kakang. Di kiri juga masih ada Dewa yang bisa bermain. Jadi banyak kemungkinan, banyak opsi yang bisa dimainkan oleh Boyan Hodak, baik di belakang, tengah, sampai ke depan. Ya karena saya bilang tadi kan, dengan kehadiran Castel bahwa di depan itu sudah pilihan itu oke lah. Apalagi kalau di sayap kan kita masih punya Beckham Putra, ya masih punya Sadil Ramdhani, Sadil yang bikin gol kedua melawan Malut. Jadi memang kuat ya. Kalau di tengah juga kita masih punya Persib masih punya
Mark Klok juga ya. Kalau Mark Klok sudah bugar, ya sudah sehat pulih kembali, ya itu dia mungkin akan menjadi salah satu yang akan dimainkan. Tapi apa itu ya, otak serangan Persib Bandung itu tetap ada di Tom Hai. Dia yang mengatur ritme permainan, dan kemarin kelas sekali bermain melawan Malut. Ya, dia ada satu gol penalti yang dia baik, dan tetap dia akan diandalkan oleh Boyan Hodak untuk bermain di tengah ya, mengatur, apalagi dibantu dengan Eliano Reinders ya. Kalau mereka bertiga misalnya dimainkan dengan Adam Alis, ini akan menjadi satu kekuatan yang baik ya, karena kemarin di starting 11 lawan Malut saya lihat juga Robby Darwish bermain. Nah, Robby Darwish, Adam, kemudian dengan Beckham, sementara Reinders dan Tom Haye menjadi pemain yang lebih ke bawah untuk bisa mengatur di tengah ya, dengan menempatkan satu saja di depan William Barros. Nah, karena pemain-pemain Persib itu oke kan, di depan ada William Barros ya, kemudian ada Berginho, Tangke, banyak. Enduju sekarang datang lagi, Castle. Jadi semoga ini harapan untuk bisa memetik poin saat tandang ke Ratchaburi itu bisa terwujud. Dan itu yang dibidik oleh Boyan Hodak. Nah, soal taktik strategi kan semua ada di Boyan Hodak. Kemarin melawan Malut saya lihat, wah ini luar biasa, tidak ada yang menduga bahwa Adam Alis langsung dimainkan sejak awal. Ada Robby Darwish ya dimainkan, padahal di bench itu kan masih ada bagus, ada Lucho juga ada di bench. Tetapi itulah ya, kejelian, kecerdasan dari seorang Boyan Hodak. Ya, pasti Boyan Hodak tahu. Dia melihat mungkin rekaman dari Ratchaburi itu pasti, dan dia yang akan menentukan starting 11 ya. Tapi tetap kalau saya lihat Teja akan bermain di belakang ya, kemudian akan dibantu oleh Matrikardi dan juga Barba ya, dan Frank Putros akan bermain, Laifin Kursawa akan ikut bermain, Eliano Reinders, Tom Haye pasti akan bermain, Beckham Putra juga akan ikut bermain, dan mungkin saja Berginho yang akan bermain dari sisi kanan ya. Adam Alis juga bisa dimainkan sejak awal. Sementara di depan ada pilihan, apakah Castel langsung dimainkan atau dia bermain sebagai pemain super sub yang datang dari bench. Nah, itu yang kita tunggu, karena kan bisa aja Andre Jung dulu main atau Ramon Tangke akan bermain lebih awal. Nah, kita akan lihat nantinya ya, apa yang, atau racikan apa yang sudah ada di benak dari Boyan Hodak untuk pertandingan pertama di leg pertama ini menghadapi tuan rumah Ratchaburi. Jadi pasti para boboto menginginkan bahwa tim kesayangannya akan bisa memenangkan pertandingan. Makanya Persib banyak mendatangkan pemain juga untuk menjaga keseimbangan tim ya. Karena mereka bukan bertanding saja di Liga Super, mereka membawa nama Indonesia ya, untuk bisa bertanding di level yang lebih tinggi. Jadi itu yang membuat bahwa Persib perlu untuk ada keseimbangan di antara lini semula, baik di belakang, tengah, sampai ke depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk persiapan Persib menghadapi ACL 2 lawan Ratchaburi dari Thailand di leg pertama ini, dan ya semua berharap bahwa ada hasil yang baik, hasil yang maksimal yang bisa didapatkan dalam pertandingan pertama di Thailand. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.